Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sobat literasi dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu menyertai kita dan makmur terus panjang umur literasi. Selamat sore kepada seluruh rekan-rekan sobat literasi. Kini kita akan membahas sebuah topik yang sudah kita bagikan dari hari-hari kemarin, yakni literasi dan kesehatan jiwa di masa pandemi. Nah, namun sebelum itu, di dalam acara ini, permohonan izin saya akan memperkenalkan saya sendiri. Saya di sini sebagai Mkete Bay yang akan membantu kalian bersama saya di DR. Yang selanjutnya adalah pendiri Sekolah Menulis Papua, salah satu komunitas yang berada di Kota Jayapura. Penulis buku 24 buku, dan yang selanjutnya hobinya adalah memotret. Yang selanjutnya yang secara detail akan dijelaskan oleh orangnya sendiri. Kepada Bunda saya persilakan. Oke, terima kasih Meki sudah mengantarkan diskusi kita sore ini ya. Mudah-mudahan ini cukup representatif untuk didengar bersama-sama karena kita sengaja memilih tempat terbuka untuk live Instagram ini supaya lebih enak suasananya gitu ya. Oke, Meki sudah memperkenalkan saya, pendiri Sekolah Menulis Papua, dan saya seorang penulis. Mungkin itu aja sih perkenalan singkatnya, dan selanjutnya bisa mencari tentang saya di Google. Oke, supaya tidak terlalu lama, jadi materi kita sore ini adalah literasi dan kesehatan jiwa di masa pandemi. Jadi kira-kira literasi bisa nggak sih berperan dalam kesehatan jiwa kita gitu? Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh literasi dalam hal ini? Pertama saya ingin menegaskan, di sini saya tidak akan membicarakan kesehatan jiwa dari sisi medis ya, karena tentu bukan wewenang saya. Wewenang saya adalah literasi. Padahal kesehatan jiwa tentunya terkait dengan hal medis ya, itu tentang kesehatan. Tapi saya nggak akan berbicara di ranah medis karena itu bukan wewenang saya. Nah, yang berikut, meskipun saya tidak berbicara di ranah medis, tetapi standar kesehatan jiwa yang kita maksud tetap sama. Apa sih tanda bahwa jiwa kita itu sehat? Salah satunya adalah kita merasa tenang, kita merasa bahagia, kita nggak stres gitu ya, kita nggak depresi gitu ya. Jadi itu bisa menjadi tanda bahwa jiwa kita baik-baik saja gitu. Jiwa kita tenang, tentram, nyaman, damai gitu ya. Gak galau gitu kayak gitu. Gak galau gitu. Nah, kalau kita galau berarti jiwa kita nggak baik-baik saja, agak terganggu. jadi seperti itu. Nah baik, sekarang apa yang dapat dikerjakan oleh literasi untuk menangani kesehatan jiwa gitu? Saya akan menyampaikan beberapa fakta dalam hal ini. Fakta ini sudah dikerjakan lah oleh Sekolah Menulis Papua bahwa ini benar-benar bisa gitu ya, bahwa literasi itu bisa digunakan sebagai terapi untuk jiwa kita. Fakta pertama, itu tahun 2016, Sekolah Menulis Papua pernah melakukan kerjasama dengan Lapas Abepura untuk menyelenggarakan kelas literasi di sana. Tapi bagi anak-anak ya, kan ada yang menjalani pendidikan, usia anak-anak yang menjalani pendidikan di lapas tahun itu. Kita mencoba untuk menyelenggarakan kelas seminggu 2 kali, itu selama setengah tahun atau 1 semester. Program yang kita laksanakan waktu itu pertama ya kita melakukan asesmen ke anak-anaknya. Waktu itu kalau nggak salah jumlahnya sekitar 14 anak ya yang menjalani pendidikan di sana. Usia remaja. Nah, sekitar 17 tahun, 15 tahun juga ada. Pertama kita asesmen tentang mereka ya. Kita ajak ngobrol dari hati ke hati gitu ya, satu persatu gitu, kita deketin gitu ya. Setelah itu kan kita tahu masalahnya apa sih mereka gitu. Setelah itu kita ajak membaca, terus kita ajak menulis juga. Nah, menulisnya ini adalah menulis tentang apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka harapkan dan sebagainya.
sebagainya gitu, dan semuanya menggali tentang jiwa mereka. Nah, ternyata hasilnya cukup menggembirakan kalau menurut saya ya. Kepala lapasnya waktu itu sempat menyampaikan bahwa anak-anak ada perubahan gitu. Perubahannya itu mereka lebih optimis gitu ya, lebih optimis, terus berpikir positif gitu ya. Mereka juga punya rencana-rencana ketika keluar dari pendidikan di lapas itu mau apa gitu. Jadi mereka sudah punya gambaran ke depan tuh kayak gimana. Mereka merasa hidup itu lebih berwarna lagi gitu loh, setelah apa ya? Setelah mungkin beban-beban yang ada itu terungkapkan melalui kata-kata. Kira-kira seperti itu. Nah, pokoknya saya merasa itu hasilnya positif gitu. Jadi itu terapi untuk mereka gitu. Menulis dan membaca itu terapi untuk mereka. Jadi saya cukup bahagia waktu itu. Tapi sekarang programnya belum bisa kami lanjutkan. Ya masa-masa seperti ini ya, itu udah lalu. Oke, kemudian fakta kedua, ini saya akan berbicara tentang film ya. Fakta kedua ini saya akan berbicara tentang film. Tapi film ini diangkat dari kisah nyata. Judulnya Freedom Writer. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton ya, film Freedom Writer ini rilisnya udah lama banget, tahun 2007. Tapi filmnya sangat bagus, saya suka nonton film ini. Tentang seorang guru perempuan. Guru ini mengajar di kelas remaja yang seluruh anggota kelasnya itu adalah korban korban kekerasan gitu ya, korban perkelahian. Jadi mereka tumbuh menjadi remaja yang berandalan gitu ya, yang ya secara kejiwaan mereka terganggu gitu, secara kejiwaan mereka mengalami goncangan sehingga pertumbuhannya nggak senormal remaja-remaja yang tidak berada dalam kondisi itu gitu. Pokoknya mereka tuh mengalami kekerasan dan akhirnya tumbuh menjadi jiwa yang keras, yang berandalan, yang arogan, yang segala macam kayak gitu. Nah, terus si guru perempuan ini mencoba bagaimana caranya mereka kembali mendapatkan jiwa yang tenang gitu ya, istilahnya kayak gitu. Nah, terapinya adalah menulis. Jadi menulis buku harian. Nah, guru ini memberikan buku kepada siswa-siswanya satu kelas itu, kemudian disuruh nulis apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan gitu ya, sehari-hari itu seperti apa. Nah, ternyata hasilnya juga sangat bagus ya, hasilnya sangat bagus bahwa mereka mengalami perubahan dalam sisi kejiwaan. Mereka kembali ke jalur yang benar dalam tanda petik gitu ya. Mereka tidak lagi berandalan, istilahnya kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Coba tonton, judulnya Freedom Writer. Saya suka banget film ini, bagus meskipun udah lama ya, rilisnya udah lama. Tapi masih enak lah ditonton untuk saat ini gitu ya. Keren pokoknya. Nah, oke, yang berikut saya akan berbicara fakta diri sendiri. Wow. Iya. Ini fakta. Mari kita saksikan bagaimana literasi bekerja untuk diri saya.
uh, Sukri yang sudah membicarakan banyak hal ya terkait tentang literasi dan pengaruh kesehatan mental atau kesehatan jiwa di masa pandemi ini. Mungkin sepertinya banyak sekali fakta yang sudah disampaikan, mungkin mulai dari fakta yang sudah dijalankan dari Sekolah Menulis Papua pada tahun 2016, habis itu mulai dari film Freedom Breather, dan mungkin pribadi pengalamannya ya, mungkin ya seperti mungkin yang sempat tadi dikatakan, ketika galau saya lebih produktif, tetapi ketika ya mungkin seperti itu ya, oke, mungkin ya ini lebih menarik jika kita mungkin diskusikan lebih dalam. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin yang sudah disediakan sejak beberapa hari kemarin ketika kita menyebarkan pamflet yang sudah kami sebarkan. Di sini ada beberapa pertanyaan, Bun. Mungkin kita diskusi lebih jauh lagi. Oke, Bun. Sebagai yang pertama, Bun, ini dari Fidel. Oke, apa itu pertanyaannya? Pertanyaan pertama, bagaimana kaitan literasi dan pengaruh kesehatan mental di masa pandemi? Tadi saya udah jelasin banyak. Ya, Bun. Tapi ini pertanyaan Bun yang harus dijawab ya, Bun. Oke, siap. Oke. Ya itu pengaruhnya. Jadi kesehatan jiwa yang kita maksud adalah bagaimana kita tetap merasa tenang, merasa nggak stres lah gitu, nggak stres, merasa tetap punya harapan gitu loh, tetap punya harapan ke depan gitu, tetap positif gitu ya, jiwa kita tetap positif, nggak depresi dan lain sebagainya. Depresi dulu udah tingkat lanjut ya. Wow. Udah tingkat lanjut, nggak galau lah kayak gitu. Dengan segala situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Tadi saya sudah jelaskan ya dalam fakta-fakta tadi. Memang kaitannya yaitu bisa membaca dan menulis itu bisa membuat kita lebih tenang, bisa membuat kita lebih terkendali, bisa membuat kita lebih senang, beneran loh, senang beneran. Jadi itu coba deh teman-teman praktikkan, tapi harus memilih juga bahan bacaan apa yang cocok untuk kita. Sekarang kan ini ya, kita sangat mudah mengakses internet, kita sangat mudah membaca apapun, membaca status orang gitu ya. Terus jangan salah baca. Misalnya berita hoax misalnya, itu kita harus bisa menyaring. Kalau kita punya literasi yang tinggi, yang bagus, kita akan dengan sendirinya sanggup menyaring berita-berita hoax, tulisan-tulisan yang hoax, kita akan dengan sendirinya bisa menyaring itu. Kemudian jangan mudah terpengaruh status orang gitu ya, misalnya loh orang ini kan bisa kayak gini, apa hubungannya dengan saya ya, itu dihindari. Kehidupan kita itu luas gitu loh, kehidupan kita itu luas, nggak sekecil di dalam Facebook kita atau Instagram kita gitu loh. Kita punya juga dunia nyata, dunia real yang bukan online kayak gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi apa tadi sih pertanyaannya, benar kan? Iya, benar. Kaitannya literasi dengan kesehatan jiwa. Ya itu, kesehatan jiwa yang kita maksud adalah jiwa kita itu tenang, jiwa kita nggak galau gitu. Nah, kita bisa memperoleh ketenangan dan kenyamanan itu melalui membaca dan menulis. Percayalah sama saya dan praktikkan itu dengan baik. Tapi Anda harus membaca bacaan yang Anda sukai. Gitu. Wow, luar biasa ya. Oke. Gitu. Pertanyaan pertama mungkin sudah dijawab ya, dan memang itu sangat luar biasa sekali. Oh, luar biasa. Apalagi untuk kita yang muda-muda ya, gitu. Oke, pertanyaan pertama, pertanyaan kedua pun. Ini dari Burhan. Apa yang terjadi pada diri kita ketika kita membaca? Oke. Apa yang terjadi pada diri kita ketika kita membaca? Wow. Kalau saya sih berbunga-bunga. Wow. Iya. Jadi ini, ketika saya membaca, ini pengalaman saya ya. Ketika saya membaca, saya tuh merasa dunia itu begitu luas. Saya merasa berada dimanapun, saya merasa semangat, saya merasa semburat gitu loh. Wow. Luar biasa Bun. Ini saya contohkan. Hal yang saya agak serius membaca yang paling baru kemarin, belum lama sih, baru minggu kemarin, belum lama, bulan Februari itu saya menulis satu cerpen di bulan Februari. Nah, ketika saya menulis cerpen itu saya pasti membaca referensi kan, saya nggak pernah menulis cerpen tanpa referensi, bahkan saya menulis puisi pun saya perlu referensi gitu. Wow. Referensi saya bisa berupa dunia nyata yang saya alami sehari-hari, fakta-fakta yang saya lihat, atau saya menggabungkannya dengan bahan-bahan bacaan saya gitu.
Nah, dalam cerpen itu karena settingnya adalah Jayapura dan satu saya tertarik untuk menggabungkannya dengan satu lokasi di sebuah negara bagian di Amerika Utara. Nah, saya itu browsing tentang negara bagian itu. Iya, iya. Itu untuk bahan referensi cerpen saya ya. Cerpennya, Bu. Cerpennya singkat sebenarnya cuma 4 halaman, tapi referensi yang saya baca sangat banyak gitu. Karena saya harus browsing di sana ada apa, fotonya kayak gimana, saya harus amati baik-baik. Warna, bahkan warna tanahnya itu saya harus lihat gitu loh. Kayak gitu, supaya bisa merasakan ketika saya menulis itu kayak gimana gitu. Penduduknya seperti apa, kemudian apa namanya? Kondisi kotanya seperti apa ketika setiap musimnya itu bagaimana, masyarakatnya bersikap apa kan, setiap musim itu kayak punya kebiasaan gitu. Kalau kalau musim panas ngapain, musim gugur ngapain, misalnya kayak gitu. Itu juga saya baca gitu loh, supaya meskipun saya belum pernah ke sana. Nah, itu referensi yang saya baca dan saya merasa dunia sebegini luasnya gitu loh, ngapain kalian galau gitu loh. Jadi itu nggak ada gunanya, galau tuh nggak ada gunanya. Jadi pengetahuan atau wawasan itu seluas dunia ini, dan kalau kalian apa namanya, kalau kalian mengamati itu satu persatu, saya yakin kalian nggak akan pernah punya waktu untuk galau, karena pengetahuan itu begitu banyak gitu, dan itu semuanya menarik gitu. apapun yang kalian baca itu baru tentang satu cerpen ya, dan itu sudah membuat saya sangat senang, sangat bahagia, sangat gembira. Saya merasa semburat, semangat, dan seterusnya gitu. Kayak gitu. Jadi itu pengalaman ketika membaca. Jadi membaca itu bisa membuat saya benar-benar seperti terbang tinggi. Jadi gitu. Jadi dunia ini luas. Kalian ngapain menghabiskan waktu untuk bersedih, untuk galau, untuk hal yang nggak penting, untuk hal yang gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Mendingan kalian membaca, dan itu akan membuat kita menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih bahagia kayak gitu. Itu sih, itu yang saya rasakan ketika membaca. Mungkin itu. Iya, mungkin begitu ya, Bun. Iya. Malah berarti kalian Oke. itu baru satu pengalaman loh, dan pengalaman saya membaca kan macam-macam, nggak hanya itu gitu. Nah, saya sampai sekarang itu terngiang-ngiang atau terkenang-kenang sama satu novel karya Orhan Pamuk, judulnya My Name is Red. Itu saya senang banget membaca novel itu. Itu juga bisa membuat saya begitu senangnya ketika saya membaca itu. Begitu apa ya, kayak euforia, kayak saya menemukan sesuatu yang itu kan cerita, salah satu yang diceritakan di situ kan tentang apa ya namanya, saya kok malah lupa. Jadi cerita tentang dia ini loh, seniman, aduh kok istilahnya lupa, seniman yang melukis buku. Jadi zaman dulu, zaman kerajaan Turki itu kan, ini pasti kalau ada pemirsa yang tahu nih pasti
penulis Papua yang sudah menulis. Wah, iya Bun. Dirimu? Sudah pernah Bun, tapi belum diterbitkan Bun. Tapi Kalau saya pribadi saat bukunya diterbitkan ya, Bang, ya, saat terus itu dibaca orang. dan dibaca orang. Waktu itu gimana ya, agak susah sih jelasinnya, cuman kayak ada perasaan kesenangan tersendiri kayak gitu. Kesenangan Kayak tersendiri. Luar biasa. kayak sesuatu kita yang telah membuat sebuah karya dan kemudian karya itu diterima dengan baik oleh seseorang. Itu kayak gimana ya, sensasinya kayak ada kebanggaan tersendiri sih. Wow. Luar biasa. Berarti gimana ya? Itu seperti suatu apresiasi dari karya kerja keras kita ya, Bun. Oke, Iya. begitu dan kekeraf. Oke, begitu ya. Kan, tapi ya apa ya, yang karyanya diterbitkan sebenarnya rata-rata sih, karena saya udah sering buku terbit, jadi euforia ketika buku terbit seperti yang pertama terbit itu udah berkurang gitu ya, tapi kebahagiaan itu masih ada, masih tetap bahagia, tetap seneng, wow gitu, tetap wow gitu. Tapi itu berbeda kondisi saya sekarang dengan kondisi saya dulu sekitar tahun 2007 ketika pertama buku saya terbit di Jogja. Itu memang rasanya tuh kayak gitu, rasanya tuh gimana ya, kebahagiaan yang wow gitu loh, yang wow-nya itu gimana gitu, susah untuk dijelaskan. Pokoknya bahagia, gembira, merasa bangga, merasa terberkati, merasa Berarti tidak ada segalanya gitu, Bu. ya, Berarti tidak ada segalanya. kata-kata yang bisa mewakili semuanya ya, Bun. Iya, Bun. Pokoknya itu nggak bisa diungkapkan dengan satu kata. Iya, itu, Bun. itu dulu. Kalau sekarang ya karena mungkin saya udah sedewasa ini, kemudian sudah sering nerbitin meskipun belum sangat banyak sekali, tapi paling nggak kan lebih dari 20 buku sudah saya lahirkan. Jadi saya lebih bisa meredam kebahagiaan itu dalam diri saya. Nggak kayak dulu memang sangat euforia gimana gitu ketika setiap kali buku saya terbit itu kebahagiaannya kayak gitu. Oke. Ya. Seperti begitu ya. Sobat literasi dimanapun Anda berada, kini dari setiap pertanyaan 1 sampai 5 pertanyaan sudah dijelaskan dan sudah dijawab oleh narasumber kita DCP JR yang sudah menjelaskan secara rinci ya, Bun. Oke, dan ini memang sangat sekali dibutuhkan dan sangat sekali kita harus praktek bagaimana literasi itu, bagaimana pentingnya literasi, dampak literasi terhadap kesehatan jiwa di masa pandemi ini. Mungkin seperti begitu, dan yang selanjutnya ada pertanyaan yang dari Bun Di ini ada pertanyaan nggak, Ran? Ya, ada, Bun. Nggak ada. Ada. Ada mana? Dari pertanyaan dari Kak Putria Bayi, Apa pertanyaan? bagaimana caranya agar kita bisa membedakan berita hoax dan non hoax? Saya rasa jawabannya ada terkait dengan literasi juga sih, Bun, ya. Yang apa? Bagaimana cara membedakan agar kita bisa membedakan berita hoax dan non hoax? Ini pian jawabnya. Oke. Bagaimana kita membedakan? Bagaimana kita membedakan ya? Kenapa ya kok saya sulit menjawab pertanyaan ini? Oke. Sabar. Bagaimana kita membedakan berita hoax dan enggak gitu ya? Iya. Kalau saya sih ini sebenarnya nggak berdasar ya, jawaban saya nggak berdasar. Saya itu biasanya kok feeling. Apakah itu feeling atau enggak? Tapi gini loh, saya bisa merasa gitu loh. Ini hoax, ini beritanya kayak gini. Biasanya tuh berita hoax itu cenderung provokatif, sangat-sangat provokatif ya. Berita hoax itu provokatif, keras, biasanya tuh kayak gitu. Jadi kalau udah provokatif, kemudian kayak dia kata-katanya tuh nggak tenang, bahasanya tuh nggak tenang, itu pasti hoax gitu. Tapi kalau berita atau tulisan itu sifatnya nggak memprovokasi, saya rasa itu bisa dipercaya. Intinya bisa dipertimbangkan untuk dipercaya. Jadi salah satu ciri hoax itu biasanya provokatif dan sangat keras provokasinya gitu loh, kayak gitu. Itu membuat kita emosi sebenarnya kalau
baca gitu. Emosi. Itu aja sih. Saya ini kalau ada wah kayak ini pasti hoax nih karena provokasinya tinggi gitu. Saya biasanya kayak gitu. Jadi tulisan-tulisan yang provokatif kayak gitu harus hati-hati gitu. Itu aja mungkin simpelnya kayak gitu. Tapi kita bisa mengenali hoax dan nggak hoax itu kalau kita memang punya saringan informasi yang kuat, kita punya punya budaya membaca yang tinggi gitu. Tapi pokoknya itu, kalau sesuatu yang provokatif pertimbangkan itu nggak benar. Itu aja sih mungkin. Ada lagi nggak pertanyaan? Terus nextnya ada pertanyaan dari Kak SN Wijanarko. Datang kakak. Pertanyaannya tentang bagaimana Bunda menumbuhkan imajinasi saat mengalami block writer. Block writer ya? Iya. Apa Ras, tolong dibaca sekali lagi. Bagaimana Bunda menumbuhkan imajinasi saat mengalami block writer? Oke. Menumbuhkan imajinasi saat block writer. Anda harus jatuh cinta. Anda harus mencinta ya. Bukan. Ya banyak yang bisa kita lakukan. Pasti membaca itu nomor satu, ingat. Untuk mengatasi writer's block ya, untuk mengatasi writer's block atau hambatan menulis itu pertama membaca. Pengalaman saya ketika menulis novel Cinta Putih di Bumi Papua yang 350 halaman lebih itu, saya punya satu novel yang selalu menemani saya, dan itu saya buka secara acak. Saya nggak pernah menyelesaikan novel itu secara runtut dari bab 1 sampai bab terakhir, nggak. Sampai sekarang saya nggak baca secara runtut. Tapi novel itu saya buka aja. Ketika saya mengalami writer's block, saya buka itu halaman berapapun, bab berapapun, langsung saya baca di situ, dan saya kembali menemukan kata-kata saya gitu. Itu pengalaman yang mungkin nggak bisa ditiru ya, nggak bisa ditiru. Tetapi ketika mengatasi writer's block, pertama kali adalah membaca. Ya, membaca. Nanti kita akan muncul kembali inspirasi dari membaca itu. Yang kedua, jalan-jalan. Jalan-jalan juga bagus untuk mengatasi writer's block. Jadi kita bisa melihat situasi, bisa melihat fakta dan lain sebagainya. Kemudian dari situ mungkin kita bisa muncul ide kembali. Yang berikut adalah nonton. Nonton bisa juga mengatasi writer's block, atau mendengarkan musik bisa juga. Tapi benar-benar kalau kita jatuh cinta tuh kita sangat bisa ini loh. Kita sangat bisa sangat bisa produktif sih sebenarnya. Enggak guyon. Tapi jatuh cinta kan nggak mesti sama seseorang ya, nggak mesti sama seseorang. Misalnya kita jatuh cinta sama sebuah buku atau sebuah novel gitu ya, itu kan bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa.